Nomor 1 ini bisa kita misalkan terlebih dahulu jadi A pangkat fx. A-nya angka, fx-nya fungsi ya. Nah, untuk bentuk seperti ini, turunannya akan sama dengan A pangkat fx dikali dengan turunan dari fx atau f aksen x dikali dengan ln A. Berarti sekarang kita cari dulu turunan dari fx-nya ya. Di sini fx-nya adalah x pangkat 2 ditambah 4. Untuk x pangkat 2, ini kan bentuknya x pangkat n. Kalau ada x pangkat n, turunannya n x pangkat n dikurangin 1. Jadi turunan dari x pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 2 kurangin 1 yaitu 1. Tidak usah kita tulis ya satunya. Lalu ada plus 4. 4 ini konstanta. Kalau konstanta turunannya pasti selalu 0. Jadi untuk x kuadrat plus 4 turunannya hanya 2x aja. Sekarang berarti kita tinggal tulis ya aksennya ya. Turunan akhirnya A pangkat fx berarti 5 pangkat x pangkat 2 ditambah 4 dikali dengan f aksen x-nya itu 2x dikali dengan ln A. Berarti ln 5 ya. Nah, ln ini logaritma asli. Kalau teman-teman mau mencari nilai ln 5, nanti bisa dicek di kalkulator. Nanti jawabannya akan berupa desimal ya. Yang nomor 2, ini juga sama ya bentuknya A pangkat fx. Turunannya nanti juga masih sama rumusnya. Sekarang kita cari dulu turunan dari fx-nya ya. Fx-nya kan 5x pangkat 3. Nah, 5x pangkat 3 ini kan bentuknya ax pangkat n. Kalau ax pangkat n turunannya a kali n kali x pangkat n kurangin 1. Sama artinya dengan A atau koefisiennya dikali turunan dari x pangkat n-nya ya. Berarti turunan dari 5x pangkat 3 itu 5 dikali 3 kali x pangkat 3 dikurangin 1 yaitu 2. Lalu yang ini kita hitung, berarti 5 kali 3 15 lalu x pangkat 2. Sehingga untuk turunan akhirnya berarti setengah pangkat 5x pangkat 3 kali f aksen x yaitu 15x pangkat 2 dikali ln setengah ya. Untuk yang nomor 3 ini bentuknya sama, masih a pangkat fx juga. Di sini fx-nya itu ada 4x pangkat 2 ditambah x. Lalu kita cari dulu turunan dari 4x pangkat 2 ya. 4x pangkat 2 ini bentuknya ax pangkat n, turunannya a kali n kali x pangkat n kurangin 1, maka turunan dari 4x pangkat 2 yaitu 4 kali 2 x pangkat 2 kurangin 1 yaitu 1. Lalu di sini ada x, turunan dari x ini selalu 1 ya. 4 kali 2 nya 8, lalu dikali lagi x, lalu ditambah 1. Maka turunan akhir dari soal yang nomor 3 ini adalah 2 pangkat 4x pangkat 2 ditambah x dikali f aksen x-nya itu 8x plus 1 dikali lagi ln 2 ya. Untuk yang nomor 4 ini bisa dikerjakan dengan dua cara. Bisa dengan aturan perkalian turunan atau bisa dengan aturan pembagian turunan. Kalau menggunakan aturan perkalian turunan, berarti x pangkat 3-nya pindah ke atas jadi x pangkat negatif 3 ya. Nah, nanti mereka jadinya u kali v. Tapi di sini kakak mau menggunakan aturan dari pembagian turunan. Jadi bentuknya akan dimisalkan u per v ya. Dimana turunannya nanti akan sama dengan u aksen v kurangi u v aksen per v pangkat 2. Kita cari dulu berarti u aksen sama v aksennya ya. U-nya di sini adalah 3 pangkat 5x. 3 pangkat 5x ini sama seperti soal sebelumnya, bentuknya a pangkat fx ya.
di mana turunannya itu akan sama dengan A pangkat fx kali f aksen x kali ln A. Berarti U aksennya sama dengan 3 pangkat 5x dikali f aksen x, turunannya fx ya. Fx-nya kan 5x. Nah, 5x ini kan bentuknya ax. Kalau ada ax, turunannya itu a. Jadi, untuk fx yang sama dengan 5x, turunannya sama dengan 5. Dikali lagi ln a, berarti ln 3 ya. A-nya soalnya di sini 3. Lalu V-nya di sini ada x pangkat 3. Kita cari turunannya. X pangkat 3 ini bentuknya x pangkat n. Turunannya n, x pangkat n kurangin 1. Jadi turunan dari x pangkat 3 yaitu 3x. Pangkat 3 kurangin 1 yaitu 2 ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan U aksen dan V aksennya ke dalam rumus dari Y aksennya ya. Yang pertama ada U aksen V. U aksen itu 3 pangkat 5x kali 5 ln 3 terus kali V. V-nya x pangkat 3 dikurangi U-nya 3 pangkat 5x dikali V aksen itu 3x pangkat 2 per V kuadrat itu berarti x pangkat 3 dipangkatkan 2. Untuk yang pembilang di sini di kiri tanda minus dan di kanan tanda minus ada yang sama. Untuk yang kiri tanda minus ada 3 pangkat 5x, di sini juga ada 3 pangkat 5x. Lalu di sini ada x pangkat 3, di sini ada x pangkat 2. Nah, karena ada yang sama, jadi akan kita faktorkan dengan cara mengambil bilangan yang sama persis ya. Nah, kebetulan yang x pangkat ini belum sama ya. Jadi kita pecah dulu yang x pangkat 3 biar ada unsur x pangkat 2-nya. Ngikut yang pangkatnya kecil. X pangkat 3 ini bisa dipecah jadi x pangkat 2 dikali x pangkat 1 ya. Karena x pangkat 2 dikali x pangkat 1 sama dengan x pangkat 2 tambah 1 yaitu x pangkat 3 ya. Jadi untuk yang bagian kiri sama dengan akan diambil 3 pangkat 5x dan x pangkat 2. Yang di kanan juga sama ya, diambil 3 pangkat 5x dengan x pangkat 2. Nah, yang sama ini akan kita letakkan di sebelah kiri dari tanda kurung ya. Ini tandanya minus, di sini yang di dalam tanda kurung juga minus. Berarti di sini ada 3 pangkat 5x dikali x pangkat 2. Yang di sebelah kiri tanda minus sudah diambil 3 pangkat 5x dan x pangkat 2. Sisanya adalah 5 kali ln 3 kali x pangkat 1. Bisa kita tulis 5x kali ln 3 ya. Yang di sebelah kanan tanda negatif sudah diambil 3 pangkat 5x dan x pangkat 2, sisanya 3, berarti dikurangin 3 di sini. Lalu x pangkat 3 dipangkatkan 2, ini kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, jadinya x pangkat 3 kali 2, yaitu x pangkat 6 ya. Tapi teman-teman perhatikan, yang di sebelah kiri tanda kurung di sini ada x pangkat. Ini yang bawah juga kan x pangkat nih. Nah, mereka nanti bisa disederhanakan. Caranya x pangkat 6-nya kita ubah biar ada unsur x pangkat 2-nya ya. Jadi dipecah lagi nih. X pangkat 6 bisa dipecah jadi x pangkat 2 kali x pangkat 4 ya. Karena x pangkat 2 dikali x pangkat 4 itu x pangkat 2 tambah 4, yaitu x pangkat 6. Berarti x pangkat 2 yang atas bisa dibagi dengan x pangkat 2 yang di bawah, maka ini akan habis ya. Nah, nanti sisanya jadi 3 pangkat 5x kali 5x kali ln 3 min 3 per x pangkat 4 ya, seperti ini.